Yuk. Karena mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erna Sari Gusmawati dengan NPM 225030023 dan Saya Isnata Zivana Taskia Permana dengan NPM 2250310 dan Saya Muhammad Hanif Fikri dengan NPM 2250329. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya menyimak tepat guna. Kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama, upaya-upaya menyimak tepat guna, yang kedua, perilaku menyimak, yang ketiga, meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama, yaitu upaya-upaya perilaku menyimak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu menyimak tepat guna. Menyimak bukan merupakan hal yang mudah karena dalam proses menyimak kita perlu mendapatkan informasi yang yang benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pembicara. Sehingga bisa disimpulkan menyimak tepat guna adalah menyimak dengan baik informasi dari sang pembicara. Nah, ada pula upaya-upaya perilaku menyimak. Yang pertama, kembangkanlah suatu kemauan atau kesudian dalam menyimak. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalannya dong. Itu kata pepatah. Tanpa adanya kemauan untuk menyimak, maka pesan yang akan sampaikan tidak akan meresap atau kalian tidak akan memahaminya. Maka rasa ingin tahu dalam menyimak harus dikembangkan karena bukan suatu paksaan. Nah, kita harus berniat dulu, kawan-kawan, harus berniat dulu untuk mengembangkan menyimak ya. Terus yang kedua, menyimaklah lebih lama. Kegiatan menyimak sebaiknya kita lakukan dari awal sampai akhir dengan suatu keikhlasan. Sebab dari dalamnya dapat kita temukan beberapa ide yang berharga. Maka lebih lama banyak menyimak, banyak pula pengetahuan dan peningkatan perkembangan kita untuk menjadi penyimak yang baik. Kegiatan menyimak dari awal hingga akhir dengan kemauan akan mengoptimalkan otak dalam menyerap informasi. Kemudian, otak akan menemukan beberapa ide setelah menyimak. Yang ketiga, menyimaklah lebih sering. Keberhasilan menyimak selain ditentukan oleh lamanya menyimak, juga ditentukan oleh kekerapan dan keseringannya. Semakin sering seseorang menyimak, maka semakin bertambah pula kemampuan memahami pesan atau informasi yang disampaikan, serta penyimak akan bertambah pengetahuan, memiliki ide, dan pandangan-pandangan yang luas. Jadi semakin sering kita menyimak, akan semakin terlatih otak kita untuk memahami suatu informasi gitu ya. Terus yang keempat, menyimaklah dengan penuh respek. Adanya kesediaan dan kesudian untuk menyimak suatu ujaran, misalnya ceramah dan kuliah ini berarti adanya suatu keyakinan bahwa pembicara mempunyai kelebihan dalam topik itu dan juga adanya suatu kepercayaan bahwa kita dapat belajar dari mereka. Dalam arti pembicara itu diberikan suatu yang baru dan bermanfaat. Maka menyimak dengan penuh respek bisa diartikan rasa percaya terhadap pembicara. Apabila seorang memiliki rasa percaya terhadap pembicara, maka daya serap informasi akan lebih cepat kita pahami, serta mendapatkan manfaat. Jika sifat ini kita terapkan dalam kegiatan menyimak, maka pada dasarnya kita lebih menyimak dengan penuh respek, penuh rasa hormat. Nah,
Menyimak dengan penuh respek dalam artian kita dalam artian kita sangat memperhatikan si pembicara ini bagaimana cara dia memberikan informasi kepada kita. Terus yang kelima, menyimak dengan umpan balik. Dalam kegiatan menyimak, sadar atau tidak, sebenarnya kita ingin membandingkan pengetahuan pembicara dengan pembicara lainnya. Bahwa dengan pengetahuan kita sendiri, selain itu, kita pun ingin memperoleh suatu umpan balik untuk menambah pengetahuan serta memperkaya gagasan dari pembicara yang ditampilkan. Kita mempersiapkan beberapa pertanyaan agar mendapat jawaban dari pembicara. Terjadilah suatu diskusi untuk mencari pemecahan masalah. Menyimak dengan umpan balik berarti kalian menyimak kita yang sedang berpresentasi. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, itu disebut menyimak dengan umpan balik. Seperti itu. Terus, yang keenam, menyimaklah tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. Ada kalanya sebelum berlangsungnya kegiatan menyimak, seseorang telah terlebih dahulu menilai atau membuat keputusan terhadap pembicara serta materi yang akan dikemukakan. Seperti juga kelahiran prematur, kelahiran yang mendahului waktu, yang mengakibatkan bayi lemah bahkan cacat. Oleh sebab itu, penilaian yang prematur terhadap ujaran bukanlah pada tempatnya. Jangan menilai sesuatu perbandingan sebelum selesai karena penilaian seperti itu tidak tepat. Sebaiknya kita menyimak penjelasan dan pembicaraan dengan baik-baik hingga selesai. Kita tidak boleh membuat kesimpulan terlebih dahulu. Sesudah kita menyimak, barulah kita dapat membuat penilaian dan memutuskan apakah pembicara itu unggul, pintar, luas pandangan, atau sebaliknya. Nah, dari menyimaklah tanpa penilaian dan keputusan yang prematur itu, kita jangan menyimpulkan terlebih dahulu sebelum si pembicara ini selesai untuk menyampaikan informasi. Terus yang ketujuh, menyimaklah dengan tenang dan hati tenggang. Kegelisahan dengan prasangka dalam segala kegiatan memang tidak baik. Begitu pula dalam kegiatan menyimak. Jika kita dalam keadaan gelisah, bagaimana mungkin kita dapat memahami ujaran pembicara? Oleh karena itu, dalam kegiatan menyimak diperlukan pikiran yang tenang dan hati yang tenggang karena dapat membantu konsentrasi menyimak sehingga mudah menangkap pesan atau memahami apa yang disampaikan. Jadi, ketika kita capek, ketika kita ada banyak beban, nah sebaiknya kita menyimak itu dengan pikiran yang tenang, hati yang tenggang, hati yang tenang, seperti itu. Supaya kita dapat fokus kepada si pembicara agar kita dapat memahami apa yang disampaikan pembicara. Terus selanjutnya ada menyimak secara analisis. Pada saat menyimak, perlu kita menganalisis butir-butir tertentu dari materi pembicara. Akhirnya, butir-butir yang telah dianalisis kita sintetiskan atau kita gabungkan untuk mendapat gambaran yang menyeluruh atau utuh. Sehingga kita sebagai penyimak bisa menarik kesimpulan seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu, menganalisis apa yang si pembicara sampaikan. Terus yang ke-9, menyimak tanpa keadaan membela diri. Ya. Membela diri memang perlu kalau tepat pada tempatnya. Membela diri dalam kebenaran adalah sikap terpuji. Jika membela diri sudah jelas bersalah, itu artinya munafik ya, teman-teman. Banyak orang menyimak bermaksud untuk membela diri. Penyimak dengan tipe ini biasanya sibuk dengan jawaban dalam hatinya, sehingga mengganggu konsentrasi penyimak, juga tidak dapat memahami dengan baik materi. Penyimak tipe ini biasanya bukan menyimak dengan telinga, tapi menyimak dengan mata dan kata hatinya saja.
Jadi kita tidak boleh membela diri kita ya ketika menyimak, sebelum kita tahu mmm, si pembicara itu menjelaskan apa, seperti itu. Terus yang selanjutnya, ke-10, menyimak dengan prasangka dan stereotip yang minim. Manusia hidup memang tidak bisa bebas sama sekali dari prasangka dan sifat tiru-meniru. Akan tetapi, prasangka dan stereotip ini bisa kita kurangi. Demikian pula halnya kegiatan menyimak seorang yang ingin menjadi penyimak yang baik, penyimak tepat guna haruslah melatih diri untuk menyimak atau membiasakan untuk menyimak dengan prasangka dan stereotip yang minim dan sesedikit mungkin. Jadi, kita ketika menyimak jangan berprasangka apalagi yang negatif ya, teman-teman. Terus yang ke-11, simaklah tanda-tanda nonverbal dan carilah hal-hal yang tidak konsekuen. Tanda-tanda nonverbal itu meliputi gaya, gerak-gerik, mimik, ekspresi wajah pembicara, serta memperhatikan ketidakkonsekuenan pembicara dengan tanda-tanda tersebut. Penyimak dapat menyimpulkan dan memberi tanggapan. Orang yang ingin menjadi penyimak yang baik harus dapat melatih diri, menyimak tanda-tanda nonverbal dan mencari hal-hal yang konsekuen itu. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada perilaku menyimak yang akan disampaikan oleh Muhammad Hanif. Perilaku menyimak. Dibagi lagi ada menyimak faktual. Menyimak faktual berarti menangkap serta memahami fakta-fakta, konsep, dan informasi yang telah disampaikan pembicara. Penugasan yang mantap terhadap teknik-teknik menyimak faktual justru memudahkan penyimak untuk menangkap serta memahami fakta-fakta, konsep-konsep, serta informasi yang disampaikan pembicara. Otak dan pikiran manusia yang hanya dapat memproses sejumlah fakta tertentu dan waktu tertentu selama kita ingin menyingkap materi dan bervariasi. Mau tak mau kita harus memanfaatkan otak kita, memilih serta mengorganisasikan semua masukan kita terima dari para pembicara. Nah, di menyimak faktual ini ada dibagi 4 lagi. Keterampilan khusus dalam menyimak faktual. Ada penyimak harus melibatkan diri secara total. Ini berarti bahwa di samping memusatkan perhatian, kita juga harus menghubungkan ide utama pembicara dengan pengalaman kita sendiri. 2. Penyimak harus menguasai seni. Dengan ini tidak maksud menulis semua kata yang diucap oleh pembicara seperti rincian atau ringkasan dari butir-butir penting saja dan pesan ujaran pembicara. 3. Penyimak harus mencari pola organisasi dan struktur keseluruhan. Memang ada secara baku untuk menyusun atau menata informasi, beberapa diantaranya kronologis, spesial, sebab akibat, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada penyimak harus mencari dan menganalisis. Biasanya pembicara menonjolkan ide utama mereka dengan berbagai contoh dan ilustrasi. Bahan ini mungkin juga memperhatikan cara lain untuk memandang ide yang sama. Penyimak yang responsif akan melihat pada contoh-contoh tersebut dengan pandangan yang kritis dan penuh rasa ingin tahu. Selanjutnya ada menyimak empatik. Menyimak empatik adalah proses memahami sikap psikologi dan emosional pembicara. Menyimak empatik ini juga disebut juga menyimak aktif atau menyimak pemahaman. Setiap pesan berisi 2 bagian, yaitu materi faktual dan perasaan atau sikap si pembicara terhadap isi tersebut. Ada beberapa perilaku yang dituntut dalam kegiatan menyimak empatik. 1. Ada memperhatikan isyarat nonverbal. 2. Menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan 3. Memusatkan perhatian pada
perhatian pada pesan bukan pada penampilan. Dan yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sivana. Di sini ada meningkatkan perilaku menyimak. Setiap orang pasti pengen menyimak itu unggul. Jadi haruslah berusaha meningkatkan perilaku menyimak dalam dirinya. Di sini juga ada 9 meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama itu ada menerima keanehan sang pembicara. Setiap orang mempunyai ciri khas keanehan sendiri. Salah satunya untuk meningkatkan perilaku menyimak ialah kerelaan penyimak untuk menerima keanehan-keanehan. Keganjilan-keganjilan yang terdapat untuk terpancar dari penampilan pembicara. Terus yang kedua, ada memperbaiki sikap. Memperbaiki sikap itu bila kita memergoki diri kita sendiri telah berbuat munafik atau bertindak pura-pura menyimak. Padahal sebenarnya pendengaran dan pikiran telah melayang kemana-mana. Kita dapat memasang suatu alarm atau memberikan suatu peringatan pada diri sendiri. Yang ketiga, ada memperbaiki lingkungan. Memperbaiki lingkungan ini memilih tempat yang memungkinkan agar dapat menyimak lebih baik. Terus jangan memilih tempat duduk dekat pintu atau gerbang, tempat para partisipan keluar masuk yang dapat mengganggu konsentrasi. Jangan memilih tempat yang terlalu jauh dari pembicara agar kalian dapat mendengar suaranya dengan jelas. Lanjut. Yang keempat, ada jangan dulu memberikan pertimbangan. Itu tuh kalau kita merasa bahwa diri kita sendiri telah membuat pertimbangan-pertimbangan, pendahuluan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi kegiatan menyimak kita, ada baiknya kita melatih diri untuk menahan, jangan dulu memperlihatkan tindakan-tindakan yang seperti itu. Terus yang kelima, meningkatkan pembuatan catatan. Itu pertama-tama harus diingat bahwa tidak tempatnya menulis setiap kata. Harus mencoba membuat celaan yang terlalu terperinci dan bertele-tele dapat mengganggu proses menyimak. Yang kedua, memberikan pola atau rancangan organisasi materi berkembang. Terus yang keenam, ada menyaring tujuan-tujuan menyimak yang spesifik. Ini tuh menetapkan tujuan khusus dalam menyimak akan membantu kita memusatkan perhatian pada kegiatan menyimak. Yang ketujuh, ada memanfaatkan waktu secara bijaksana. Memanfaatkan waktu secara bijaksana itu memiliki kecepatan menyimak kita jauh lebih cepat dari kecepatan berbicara. Jadi oleh karena itu kita perlu merencanakan penggunaan waktu secara diferensial. Lanjut. Yang kedelapan, ada menyimak secara rasional. Kalau menyimak secara rasional itu, kita menyadari bahwa kita telah bereaksi secara emosional pada butir-butir yang dapat mempengaruhi kegiatan menyimak. Tapi kita juga perlu merem atau mengurangi diri sendiri untuk bereaksi secara emosional. Jadi, belajarlah menunda reaksi emosional sampai selesai komunikasi. Terus yang terakhir, yang ke-9 itu ada berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit. Itu menjadi penyimak yang baik dan unggul akan menerima dengan senang hati segala tantangan dari pembicara. Lalu mereka itu bermain dengan aneka konsep dengan cara mencoba melihat seberapa banyak mereka dapat memahami serta mengingatnya. Dah.
Kesimpulannya, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dan non-bahasa dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, prestasi untuk mampu memakna komunikasi yang telah disampaikan oleh manusia atau sumber lainnya. Dari kami, dari kelompok kami, bila ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.